عمر مباركة وفقد موجع. Almarhum Ustadz Arifin Ilham memang semasa hidup tidak pernah memiliki konflik dengan para habib. Namun kendati demikian, ternyata semasa hidup almarhum Ustadz Arifin Ilham sudah memberikan kode tentang bahayanya para ajaran Habib Ba'alawi di Indonesia, sehingga kita sangat pantas untuk meninggalkannya. Sebagaimana yang dikutip dari beberapa sumber, almarhum Ustadz Arifin Ilham ternyata pernah berkata, orang-orang Indonesia paling percaya tahayul dan kisah-kisah kuropat, sehingga ada suatu kelompok yang sudah memanfaatkan itu untuk mencari keuntungan, ucap beliau ketika itu. Jelas kita tahu siapakah kelompok yang dimaksud oleh almarhum Ustadz Arifin Ilham itu. Itu adalah kelompok para Habib Ba'alawi yang gemar membagikan kisah-kisah kuropat sehingga mereka dimuliakan dan dihormati. Aku haramkan, anak punya hati sudah anak haramkan buat perempuan lain selain Fadlun. Jadi mau anak nikah lagi, itu anak gak cinta. Karena cinta anaknya buat Fadlun udah habis sudah. Mati segala penjelasan. Terus ngacak-ngacak perasaan, hati, kehidupan, keperawanan anak gadis orang. Ya enak bener diperawanin demi kenikmatan ya. Daripada orang yang garap, mendingan lu yang garap. Berarti ini orang sebenarnya penjahat kelamin. Tapi sok-sokan nikahin, tapi nggak tanggung jawab. Nikah jangan main-main ya. Ini habib-habiban nih manusia. Tapi sebenarnya ini iblis ngaku-ngaku cucu nabi. Nabi itu dari ribuan tahun yang lalu ya. Lu tahu dari mana kalau lu ada tetesan nabi ha? Sekarang stop deh di negara Indonesia ini main habib-habiban. Telah ku haramkan, anak punya hati sudah anak haramkan buat perempuan lain selain Fadlun. Berarti nih istri yang lain haram dong, ya nggak sih? Karena kan katanya selain Fadlun gitu, ya kan? Saya haramkan gitu. Terus maksudnya apa? Mainin perasaan anak orang gitu, Bib? Sekate-kate kalau ngomong enak banget, congornya ngomongnya bebas banget kayaknya gitu. Ya wajar sih, soalnya didukung juga sama bininya. Gimana dong ya? Aduh, bingung ya, suka bingung kita lihat panutan nih Habib gitu yang harusnya jadi panutan kita gitu. Itu modelnya kayak begini gimana? Coba ya umatnya, aduh nggak tersesat umat. Satu lagi Bib, yang namanya haram-haram di Al-Quran sudah jelas dijabarkan ya. Ada dalilnya, ada hadisnya. Tidak boleh disentuh, apalagi dikawinin. Telah ku haramkan, anak punya hati sudah anak haramkan buat perempuan lain selain Fadlun. Jadi mau anak nikah lagi, itu anak gak cinta. Karena cinta anaknya buat Fadlun udah habis sudah. Mati segala penjelasan. Telah ku halalkan burung perkutut ku singgah ke sangkar yang lain. Asik. Burung perkutut singgah ke tempat yang lain. Halal. Anjay. Untuk istri Syekh Habib Bahar, Fadlun Faisal Balqaid, seharusnya ente itu nggak jadi provokator ya. Dia itu bisa dibilang provokator. Jadi dibutuhkan Habib Bahar untuk menjadi pendamping, pembicara di mana dia mencoba menjelek-jelekan istri siri yang dipilih Habib itu sendiri. Seharusnya yang dicontoh adalah sifat Nabi Muhammad di mana dia bisa memuliakan, membahagiakan semua istrinya. Semua istrinya dibahagiakan, diberi rata, saling menolong, saling membantu. Seharusnya seperti itu, bukan saling menjatuhkan ya. Jadi seharusnya yang dilakukan istri pertama adalah membujuk Habib Bahar untuk memberikan ya sedikit nafkah untuk si cewek ini dan mamahnya, karena dia punya hak. Kalaupun semisal sudah tidak ingin memberi nafkah dan mengakui dia istri si Habib, ya diceraikan. Walaupun itu siri, bisa datang untuk meditasi bertemu ya.
bukan malah mengumbar aib, mengatakan bahwa sudah pernah ditransfer uang sekian, pernah dibiayai liburan, pernah disalonkan. Karena seberapa banyak pun uang yang diberikan pada istri dan ibu mertua itu harganya tidak seberapa dengan taruhan nyawa mengandung anak beliau. Ya, jadi istri pertama harusnya bukan jadi provokator, ya, tapi di sini saya lihat malah mengancam, malah menjatuhkan dan berkata-kata yang tidak pantas. Seperti Ibu Habib Bahar pun pernah membawa samurai ketika didatengin pondok pesantrennya oleh istri Siri ini. Seharusnya itu semua tidak terjadi, ya. Seharusnya itu semua tidak terjadi, dan ini bukan di Indonesia ini si cucu Nabi, keturunan Nabi Muhammad, si keturunan Nabi Islam itu tidak mencerminkan cerita-cerita zaman dulu. Bagaimana ngetritnya Nabi kepada istri-istrinya, ya. Jadi seharusnya tidak provokator seperti itu. Apalagi mendengar Ibu Habib Bahar membawa samurai ketika istri Siri datang ke pondok pesantren. Untuk apa? Ya, untuk apa? Seharusnya penuh kasih. Belajarlah penuh kasih. Belajarlah ketika dihadang masalah kita mencoba soft, ya. Apalagi di sini pernah bercinta, pernah merajut cinta, beda cerita, ya. Ini pernah bercinta, jadi disayangkan semua. Saya tidak menyalahkan, namanya juga manusia, tetapi ini bukan tokoh-tokoh Islam yang perlu dibanggakan, ya.